Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Hannibal Mejbri telah bermain 10 kali di paruh pertama musim ini untuk Manchester United setelah kembali dari masa peminjaman bersama Birmingham City musim lalu. Namun dia akan melakukan perubahan pemandangan lainnya bersama Sevilla. Juara bertahan Liga Eropa telah setuju untuk merekrut Matteo Meiza dari Man United dan sedang berupaya untuk merekrut Hannibal Mejbri juga. Dengan Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara kedua klub untuk pemain internasional Tunisia itu. Dikutip dari Tim Talk, Hannibal Mejbri akan pindah ke Sevilla dengan status pemain pinjaman dengan opsi pembelian yang ditetapkan sebesar lebih dari 17 juta pound sterling. Namun Fabrizio Romano telah mengklarifikasi bahwa MU tidak akan memiliki klausul apapun yang memberi mereka hak untuk membeli kembali Hannibal Mejbri jika dia menjadi pemain permanen Sevilla. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 20 tahun itu melakukan perjalanan ke Spanyol pada hari Minggu malam untuk mengantisipasi menjalani tes medis bersama Sevilla minggu depan. Tim yang ia ikuti saat ini berada dalam pertarungan degradasi musim ini. Saat ini hanya duduk 1 poin di atas zona degradasi setelah hanya memenangkan 1 dari 14 pertandingan terakhir mereka di La Liga. Manchester United berencana melakukan perombakan skuad besar-besaran pada tahun 2024 dan sejumlah pemain bisa meninggalkan Old Trafford pada jendela transfer Januari. Jadon Sancho baru-baru ini bergabung kembali dengan Borussia Dortmund dan status pinjaman 6 bulan setelah tidak lagi disukai di bawah manajer asuhan Erik ten Hag. Donny van de Beek dan Joe Hugel juga dipinjamkan, masing-masing bergabung dengan Eintracht Frankfurt dan Brighton Albion untuk mencari kesempatan bermain di tim utama secara reguler. Berikut ini 5 pemain lainnya yang harus mencoba meninggalkan MU bulan ini, baik dengan status pinjaman atau kontrak permanen. Sir Jim Ratcliffe mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangannya sebagai pemegang saham minoritas Manchester United. Dia juga menjelaskan soal rencana ratifikasi kepemilikannya. Sebagai dukungan, Ratcliffe berada di Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan Liga Inggris MU melawan Tottenham Hotspur. Dan menjelang pertandingan dengan tim Ange Postecoglou, Ratcliffe membenarkan bahwa langkah dirinya sebagai pemegang saham akan diratifikasi secara resmi oleh otoritas Liga Inggris pada awal hingga pertengahan Februari. Dalam pengarahan singkat dengan wartawan di ruang media Old Trafford, Ratcliffe mengatakan, "Bersemangat berada di sini." Dan Ratcliffe tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Ketika ditanya apakah ini hal paling menarik yang pernah ia lakukan dalam bisnis, dan Ratcliffe menjawab benar. Ratcliffe juga mengungkapkan bahwa dia berencana untuk hadir reguler di Old Trafford, namun dia tidak bisa datang di setiap pertandingan kandang karena komitmen lain. Striker Rasmus Højlund mengaku sangat senang bisa memberikan assist untuk Marcus Rashford dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Rasmus Højlund tampil gemilang dalam pertandingan tersebut. Striker asal Denmark tersebut mencetak gol pembuka setan merah pada awal babak pertama. Selain mencetak gol, Højlund juga membuat 1 assist. Dia memberikan umpan kepada Marcus Rashford untuk mencetak gol pada menit ke-40. Manchester United gagal menang lawan Tottenham. Meski begitu, Højlund merasa sangat senang bisa memberikan assist kepada Marcus Rashford dalam pertandingan kali ini. "Saya senang memberikan assist kepada Marcus Rashford hari ini karena dia telah memberikan assist kepada saya berkali-kali sepanjang musim ini," kata Rashford. "Saya sangat senang bisa memberikan sesuatu kembali padanya.
dan kami memiliki hubungan yang baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Rasmus Højlund. Striker Manchester United Rasmus Højlund mengambil sisi positif dari hasil imbang yang diperoleh timnya saat melawan Tottenham Hotspur. Meski tim asuhan Erik ten Hag hanya meraih 1 poin di kandang sendiri, Rasmus Højlund tetap mengambil sisi positif dari pertandingan itu. Kami berbicara saat jeda paruh waktu tentang mematikan permainan, jadi agak mengangguk kebobolan begitu cepat, kata Højlund. Kami perlu mengambil sisi positifnya. Sekali lagi kami harus kecewa karena kami unggul 2 kali. Itu bisa terjadi, tapi sekali lagi saya pikir kami memainkan pertandingan yang hebat, ujar Rasmus Højlund. Sir Jim Ratcliffe berbicara soal akuisisi Manchester United yang telah dilakukannya. Miliarder asal Inggris itu menilai pembelian setan merah adalah bisnis yang menarik. Sir Jim Ratcliffe membeli 25% saham MU senilai 1,25 miliar pound sterling untuk membeli MU. Kemudian orang terkaya nomor 2 di Inggris itu juga akan menggelontorkan dana lebih dari 200 juta pound sterling untuk investasi di bidang infrastruktur. Ratcliffe mengaku juga sudah berbicara dengan manajer Erik ten Hag. Ia enggan merinci diskusinya sebab proses akuisisinya belum diratifikasi Premier League. Terakhir, Ratcliffe juga berjanji akan sering nonton laga MU di Old Trafford. Bos perusahaan kimia itu mengaku terakhir nonton setan merah beberapa tahun yang lalu. Manchester United harus puas bermain imbang melawan Tottenham meski sempat unggul 2 kali. Hasil itu membuat manajer setan merah Erik ten Hag merasa kecewa. Usai laga, Erik ten Hag secara terbuka mengakui bahwa hasil pertandingan tersebut terasa mengecewakan. Dia kecewa karena setan merah gagal menang setelah mereka sempat 2 kali unggul. Meski gagal menang, Erik ten Hag tetap memuji sikap yang ditunjukkan para pemain Manchester United. Menurutnya, para pemain menunjukkan sikap yang bagus di lapangan. Manchester United tetap bisa memelihara kebiasaan jago kandang meski gagal meraih kemenangan. Masih ada perbaikan yang perlu dilakukan MU dari hasil laga terbaru. MU harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Erik ten Hag tidak perlu khawatir dengan hasil tersebut. Manchester United ternyata masih bisa mengamankan 1 rekor meski hanya meraih hasil imbang. Dilansir dari SKOK, Manchester United belum terkalahkan saat unggul pada babak pertama di laga kandang Liga Inggris. Manchester United sudah memainkan 316 pertandingan dengan skenario serupa. Sebanyak 292 laga terakhir dengan kemenangan dan 24 diantaranya menghasilkan skor sama rata. Ten Hag bisa mengambil pelajaran dari keberhasilan mempertahankan rekor ini. MU bisa menghindari kekalahan dengan memimpin atas sang lawan pada babak pertama. MU pada musim 2023-2024 menandai periode yang sulit untuk meraih hasil konsisten. Seringnya Erik ten Hag harus menyaksikan anak asuhnya kehilangan poin. Meski tidak akan belanja besar-besaran dan mewah di bursa transfer Januari 2024, manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan sedikit bocoran soal pemain yang akan bergabung ke Old Trafford di awal tahun ini. Setelah gagal meminang Timo Werner, Erik ten Hag banyak ditanya media soal pemain yang akan ditadangkan pada Januari 2024 ini. Pria asal Belanda itu lantas membocorkan kriteria pemain yang dicarinya untuk bergabung ke Old Trafford. Jika Anda ingin tampil, Anda memerlukan pemain-pemain yang lapar. Kami membutuhkan kepribadian dan pemain yang sangat lapar untuk memperjuangkan lencana dan klub ini, ujar ten Hag. Ini bukan soal disiplin, ini soal perilaku normal, ini soal apa yang bisa Anda harapkan dari seorang profesional papan atas, imbu Erik ten Hag. Usai kegagalan mendapatkan Timo Werner, ada beberapa penyerang lain yang dikaitkan dengan setan merah, mulai dari Maxime Choupo-Moting, pemain berdepan Bologna Joshua Zirkzee, hingga penyerang Iran Mehdi Taremi yang bermain di FC Porto. Manchester United sedang menjajaki kesepakatan pinjaman untuk Karim Benzema. Ini dilakukan setelah tersiar kabar sang pemain ingin kembali ke Eropa.
Situasi yang dialami bintang Al-Ittihad itu langsung menarik minat Manchester United. Menurut jurnalis Javier Faravena, Setan Merah ingin meminjam mantan penyerang Real Madrid itu selama 6 bulan. Benzema yang berusia 36 tahun telah mencetak 15 gol dalam 24 penampilan untuk tim Liga Pro Saudi sejak mengakhiri karirnya di Spanyol. Namun laporan terbaru mengklaim pemain legendaris tersebut ingin kembali ke Eropa dan Manchester United diperkirakan akan memantau situasinya bulan ini. Kabarnya pengejaran MU terhadap pemain Prancis itu didukung oleh Louis Saha yang sebelumnya mendesak tim lamanya untuk mengejar Karim Benzema.